Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, saya di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Qaf nomor surah ke-50. Kita mulai dari ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-40. Tadi kita sudah membaca, sekarang kita melihat makna yang terkandung agar bisa kita jadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsham fanaqqabu fil bilad hal mim mahis." Jadi ayat ini bercerita tentang bahwasanya kata Allah, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Jadi di sini Allah menceritakan betapa banyak ya. Jadi betapa banyak kata Allah yang telah kami binasakan sebelum mereka ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin ya, min qarnin. Jadi bahwasanya umat-umat terdahulu itu sudah banyak Allah binasakan. Ya. Kenapa Allah binasakan? Ya seperti kalau kita lihat munasabat daripada ayat ini, kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang umat-umat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaum Lut ya, dan juga kaum Nuh yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sebutkan mereka itu lebih kuat, lebih hebat daripada umat sekarang ini. Jadi maksudnya umat terdahulu saja kuat, hebat ya, tetapi Allah binasakan dibanding dengan umat-umat sekarang ini. Jadi intinya bahwasanya umat yang ingkar kepada Allah, umat yang tidak mau beribadah kepada Allah, umat yang melanggar daripada aturan Allah, Allah sudah binasakan. Agar ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Lalu dilanjutkan Allah memperlihatkan betapa hebatnya umat terdahulu yang Allah binasakan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-36 ini ya, fanaqqabu fil bilad. Jadi umat terdahulu itu mereka sudah menjelajahi dunia ya. Mereka sudah menjelajahi dunia. Mereka sudah menjelajahi beberapa negeri, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal mim mahis. Jadi hebat mereka ketika Allah siksa, ketika Allah azab mereka, adakah tempat pelarian? Ya. Jadi kata Allah, hal mim mahis. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan mereka? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi mau sekuat apapun, mau sehebat apapun ya, ketika Allah murka maka tidak akan ada tempat pelarian. Nah, jadi ini menggambarkan umat-umat terdahulu itu lebih hebat dari kita. Secara fisik mereka lebih unggul, ukuran fisik, secara kecerdasan mereka luar biasa. Maka peninggalan-peninggalan mereka itu luar biasa. Tetapi karena perbuatan-perbuatan mereka, ada yang tidak mau tunduk kepada Allah ketika diseru oleh Nabi utusan Allah, mereka tidak mau, seperti contohnya seperti kisah daripada kaum Nuh yang mereka diajak untuk taat kepada Allah, mereka tidak mau. Untuk taat kepada ajaran tauhid mereka tidak mau. Bahkan selanjutnya ketika Allah melaknat, membinasakan kaum Lut ya, mereka melanggar ya atas ketentuan Allah. Kaum Sodom yang mereka sudah keluar dari fitrahnya, bagaimana mereka diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat sekarang ini yang secara fisik, yang secara kekuatan, pengetahuan mereka tidak apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Maka ini sebuah pembelajaran bagi kita terhadap umat-umat terdahulu. Mau sehebat apapun mereka, ketika mereka tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah, melanggar syariat Allah, melanggar aturan-aturan yang sudah
ditetapkan oleh Allah, maka mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal mim mahis, tidak ada tempat pelarian sedikit pun dari apa yang Allah binasakan itu. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua. Lalu kita lihat di ayat selanjutnya ya. Allah mengatakan di ayat selanjutnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi kata Allah, sesungguhnya dari tentu dari yang disampaikan oleh Allah ini ya, dari apa yang Allah sebutkan ini terdapat peringatan ya. Inna fi dzalika ladzikra, peringatan ya, liman kana lahu qalbun ya. Tentu di sini adalah bagi orang yang mempunyai hati, orang yang masih mempunyai hati, atau juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala au alqas sam'a, mereka yang masih menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedang dia menyaksikan. Jadi kita tanyakan kepada hati ya, ketika kita membaca kitab suci, lalu kita tanyakan pada hati, masihkah kita ingin ingkar tanda-tanda apa lagi yang perlu Allah berikan sehingga kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Jadi bagi orang-orang yang memiliki hati. Nah, jadi tentu bagi kita yang menggunakan hati, masih bertanya kepada hati, insyaallah dengan informasi message yang Allah sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran kita sehingga kita tidak mau menjadi umat-umat yang Allah contohkan ya, yang Allah contohkan, yang Allah azab mereka karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu yang bisa kita ulas. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan setelah itu akan kita baca ayat demi ayat, kata demi kata, dan kita ungkap apa hukum yang terdapat di dalamnya sehingga dapat minimalisir kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Teman-teman kita sudah siap ya? Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani.